Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bang Kakak, semuanya yang sedang menonton secara live ataupun siaran ulangnya nanti. Saya doakan Anda semuanya Allah berikan ketenangan hatinya, kemudian Allah berikan keberlimpahan hidupnya, kemudian Allah kayakan mentalnya, dan setelah itu Allah kayakan secara perekonomian. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, sebelum kita lanjut pada kesempatan kali ini, saya akan bahas masih seputar tentang hutang ini. Masih banyak yang harus dibocorkan ke kamu semuanya, ditonton videonya sampai selesai. Namun sebelum itu, saya mengajak kamu semuanya sudah deket ini bertemu saya nanti di Jakarta pada tanggal 10 Desember ya, dengan tema rahasia keajaiban doa. Akan ada banyak keilmuan yang kamu dapat, sekaligus ada program pula di sana, kemudian ada terapi atau healing juga di sana. Jadi segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftaran silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor untuk tanggal 10 Desember ya, di Jakarta di Hotel Asli di Tanah Abang. Kemudian untuk yang online, yang pertama tanggal 2 Desember saya adakan, yaitu seminar online dengan tema healing atau terapi luka batin. Kemudian yang kelas online yaitu lunas hutang dengan 6 kali pertemuan dan bonus bimbingan sampai akhir Desember. Jadi manfaatkan kesempatan ini, dan untuk pendaftaran silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Ngomong-ngomong tentang hutang, ini permasalahan banyak orang pada umumnya yang dialami oleh banyak orang. Dan pertanyaan yang paling sering, bagaimana caranya untuk bisa melunasi hutang tersebut. Pelan-pelan, karena banyak banget caranya. Tapi sekarang saya akan bicara yang cukup saya bilang ini inti. Saat kita bertanya bagaimana caranya agar saya bisa melunasi hutang, itu sudah pertanyaan yang salah menurut saya. Karena seharusnya pertanyaan itu, bagaimana caranya agar Allah menolong saya untuk lepas dari belenggu ini, dari belenggu hutang atau riba. Allah, dan selalu libatkan Allah di setiap perkara. Padahal dulunya saat kita butuh modal, kita tidak mendahulukan Allah. Nah, sekarang saya mengajak yang ingin solusi, maka kedepankan Allah, pertolongan Allah. Apakah Allah akan tolong meskipun di awal kita tidak melibatkan Allah? Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu maha mencukupi, jadi Allah yang mencukupi. Sekali lagi, Allah yang menyelesaikan. Jadi pertanyaannya harusnya, bagaimana agar Allah menolong saya, melepaskan saya dari belenggu riba ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi niat itu mempengaruhi. Karena semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Tergantung seperti apa niatnya. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, sadari pula ya, ini ilmu kesadaran. Sadar gak sih kalau jalan yang kita tempuh selama ini salah? Kita sadarilah bahwa semuanya itu harus melibatkan Allah, itu yang pertama. Kemudian sadari sesadar-sadarnya kita itu sudah mengambil keputusan yang salah banget. Yang salah banget. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa Allah itu ada. Allah pasti menolong kita kalau kita menata pikiran kita. Allah itu pasti ada untuk mereka yang percaya ataupun yang tidak percaya. Cuma saya ingin menegaskan di sini Bapak Ibu, bahwa Allah itu dekat sekali dengan kita. Dan kita pun selalu terhubung dengan Allah. Ini bukan berlebihan.
Kalau saya mengatakan bahwa ternyata kita terhubung dengan Allah, kamu membantah secara tidak langsung. Bantahan itu kalimatnya adalah kita terputus dengan Allah. Tidak mungkin itu. Karena kalau kita tidak terhubung dengan Allah, berarti kita akan berjalan sendirian, terlantar di dunia ini. Allah sudah menciptakan kita sebagai manusia itu berikut dengan segala aspek kelebihan kita dan juga kekurangan kita. Tapi kenapa selalu fokus pada kekurangan yang kita miliki? Ya sekali-sekali fokus pada kelebihan yang kita miliki. Dan temukan kelebihan di dalam diri kita itu sebenarnya apa? Apa sih sebenarnya inti dari yang saya sampaikan ini? Saya ingin mengajak Anda membenahi diri, ya, membangun spiritual, kemudian meningkatkan ketauhidan. Allah, Allah, Allah. Saya ulangi ya. Jadi semuanya ini terjadi karena Allah punya mau. Ingat, yang perlu kita luruskan adalah rezeki Allah berikan itu bukan karena kita bagus dalam beribadah. Allah berikan rezeki, berikan pertolongannya bukan karena kita ini baik dan lain-lain. Bukan. Tapi karena Allah itu sayang kepada kita. Sebab rahmat Allah. Harusnya pertanyaannya, bagaimana agar Allah itu sayang kepada kita? Bagaimana agar Allah itu menyayangi kita? Harusnya pertanyaannya ke sana. Nah, kalau mau Allah sayang kepada kita, lakukan sesuatu yang membuat Allah sayang kepada kita. Semoga tidak membingungkan kalimat saya ya. Jadi agar Allah sayang kepada kita itu, lakukan banyak hal yang Allah sukai. Jangan melakukan sesuatu atau hal-hal tertentu yang Allah tidak sukai. Apakah ada yang Allah tidak sukai? Oh, ada dong. Ada dong. Kalau mengacu pada pesan-pesan Allah di Quran itu kan, teman-teman bisa juga pelajari bahwa Allah itu tidak suka dengan riba. Allah itu tidak suka dengan musyrik. Allah itu tidak suka kalau kita menyandarkan diri selain daripada Allah. Allah itu tidak suka kalau kita terlibat sesuatu yang sebenarnya pada akhirnya akan merugikan kita sendiri. Yang rugi kita, tapi yang tidak suka Allah. Itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada manusia. Kalau kita punya pertanyaan, apakah benar pertolongan Allah itu ada? Karena kamu mengukur pertolongan Allah itu dengan kondisimu hari ini. Jadi yang kamu lihat itu sisi yang belum Allah berikan pertolongan. Jadi seakan-akan pertolongan Allah itu tidak ada. Pertolongan itu ada. Pertolongan Allah itu nyata adanya. Demi Allah, demi Rasulullah, bahwa Allah itu menolong kita pasti. Pasti. Kenapa saya katakan pasti? Karena tidak akan Allah biarkan kita sebagai manusia itu berjalan sendirian, sudah pasti. Lalu yang paling pasti lagi, Allah menyampaikan bahwa tidak akan kuberikan ujian di luar batas kemampuan. Tidak mungkin Allah mengingkari kalimatnya sendiri. Yang sering ingkar itu diri kita terhadap komitmen dalam diri kita. Komitmennya mana yang dimaksud? Komitmen yang saya maksud adalah bahwa kita pernah menyampaikan, Allah bertanya dengan alastu birabbikum, kita menjawab qalu bala syahid. Artinya di sana kita sudah terjalin sebuah komitmen. Ya, tapi kita mengingkari ketika kita hidup. Komitmennya adalah bertuhan, dan Rob atau Allah itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya atau sebaik-baiknya pertolongan. Sampai di sini Bapak Ibu, mudah-mudahan memahami yang saya sampaikan ini. Bukan muter-muter, tapi yang saya sampaikan ada bagaimana agar kita hidup dalam kesadaran. Nah, poin yang saya ingin sampaikan sehubungan dengan hutang, agar Allah berikan pertolongan. Pasrahkan semuanya kepada Allah dan yakini keberadaan Allah dan rasakan pertolongan Allah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum tersebut yang merubahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah itu Maha Penolong, Maha Kasih, Maha Sayang. Dibuktikan dengan sebuah pesan bahwa ibarat sebuah kias, berjalan engkau mendekati Allah, Allah berlari mendekatimu. Berlari pun engkau mendekati Allah, Allah datang secepat kilat padamu. Artinya di sini
adalah klarifikasi bahwa Allah itu sangat-sangat sayang kepada kita. Nah, lagi-lagi, bagaimana caranya agar Allah menyayangi kita dan Allah kabulkan semuanya? Ridholah terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, agar Allah ridho terhadap apapun yang Dia berikan kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, selesai semua masalah kita. Jangan kau ukur besarnya hutangmu itu dengan kemampuanmu menyelesaikan. Karena kata besar itu sama dengan sulit. Kata sulit itu sama dengan tidak mungkin. Jadi karena yang mengabulkan Allah itu, jangan kau katakan besar kecilnya. Minta saja, minta pertolongan kepada Allah. Minta saja kepada Allah agar dilindungi dari segala mara bahaya. Minta sama Allah agar Allah selamatkan dari dosa. Minta sama Allah agar Allah selamatkan dari belenggu riba. Permintaan itu jauh lebih elegan daripada engkau harus minta lunas kepada Allah. Karena apa? Kalau minta lunas itu boleh jadi kita akan mengulanginya lagi. Tetapi kalau engkau minta diselamatkan oleh Allah, dapat banyak paket. Paket pertama adalah dilunaskan sudah pasti, dan kemudian Allah berikan pemaafan, Allah lindungi kita dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Hutang itu Allah yang selesaikan. Maka perbaiki dirimu, ya, perbaiki hatimu, perbaiki semuanya agar Allah memudahkan semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Al-Fakir, Ad-Dhaifilullah, Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.